Nih mau dibawa. Itu mendapatkan gaji satu. Sisa-sisa umur saya pengen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, di luar atau di dalamnya, mudah-mudahan sehat selalu, terutama kepada penonton, subscriber, mungkin di luar atau di dalam negeri ya. Saya RTDD BBU Gunung Wiru. Ini sekarang saya ada di TB Putri Putra ya. Semalam Bos Endai ya nyuruh saya nih meluncur ke bawah ya untuk melaksanakan pembikinan kusen. Itu kusen sama kusen panto ya, mungkin kusen pintu sama kusen jendela ya, itu ada yang membutuhkan ya mungkin 3 biji. Sekarang saya lagi berada di Bos Endai. Mudah-mudahan ini secara ngerjainnya ya lancar, nggak ada hambatan. Soalnya ini menggunakan ya mungkin setrum, mudah-mudahan nggak aliran ya, nggak padam. Saksikanlah ya di dalam videonya. Sekarang ini saya lagi untuk mengerjakan pesanan. Mudah-mudahan Bos Endai ya mungkin banyak ordernya, banyak miliknya, banyak rezekinya. Soalnya sekarang saya ini mungkin untuk menghidupi ya seorang Indra ya, lagi menjalankan ya mungkin pendidikan ya di kampung Cijati. Ya mungkin profesi saya ya seperti inilah. Walaupun kerja di Bos Endai, terus terang ya saya ini digajinya mungkin yang udah jelas digajinya per harinya itu sama Bos Endai ya 200. Tentunya sih ya cukup lah. Dulu juga kan saya gabung di sini menghidupi ya, menyekolahkan anak, 2 anak ya udah alhamdulillah ya dengan cara ini. Mudah-mudahan doakanlah saya, yang penting saya mah sehat, semangat, itu aja yang saya butuhkan di dalam video ini. Cuman ya itu aja lah. Saya tunggu subscribe-nya aja buat saya mah, nanti buat kedepannya untuk menghidupi ya mungkin ini. Ya mungkin ini saya lagi penyerutan
terhambatnya kerja ya mungkin sekarang mah soalnya lagi musim hujan nih. Kalau di sini mah banyak pohon-pohonan, kendalanya aja mungkin aliran lah. Pernah saya dulu ya mungkin udah pada tahu ya, saya gabung di itu mendapatkan gaji satu 135.000 pergi pagi pulang malam, cuman itu yang kudapatkan. Makanya saya sekarang ya mungkin resign dari itu ya. Tapi saya alhamdulillah ada para donatur yang sayang sama saya, mungkin itu berkat channel itu ya. Mudah-mudahan yang udah membantu saya banyak rezekinya, yang mungkin panjang umurnya, banyak umurnya, yang udah dikasihkan sama saya, Tuhan menggantinya. Itu aja saya mah bocoran dari saya. Bukannya saya itu mungkin lah kata orang itu kacang lupa kulit, juga saya keluarnya biasa, saya ngobrol. Tapi pendapat orang lain gak apa-apa. Tujuan saya mah cuman ingin membantu aja lah. Yang saya butuhkan ya mungkin sakrebannya aja lah buat membantu. Ya ini saya lagi istirahat ya. Ini setengah 12 ya. Saya mau ngasih informasi lah, ngobrol-ngobrol gitu. Saya kelahirannya mungkin 1971 ya. Kehidupan saya emang datang dari orang kecil, orang gak punya. Saya dulu pendidikannya mungkin lulusan SD ya. Dulu harapan saya pengen lanjut sekolah, cuman mungkin ya posisi saya mungkin keluaran dari orang tak punya. Saya dibesarkan sama eyang. Mungkin habis keluar dari SD itu saya langsung terjun kerja ya, kerja serabutan.
jualan di pasar. Ya mungkin kedepannya saya ini pengen tujuannya saya cuman pengen membantu aja, mengasihi anak yatim ya, mungkin menyayangi fakir miskin, itu aja. Soalnya saya dulu sebenarnya merasakan lah laparnya tidak makan. Makanya saya sekarang ambil kesimpulan pengen membantu, walaupun kerja kayak gini lah, yang penting saya mah sehat. Mungkin ada rezekinya, banyak rezekinya, itu aja. Sehat, banyak rezeki, barokah. Mungkin walaupun saya kerja kayak gini, mungkin sedikit demi sedikit mudah-mudahan saya bisa sisipkan lah untuk orang-orang yang membutuhkan. Soalnya saya mah gitu, soalnya pernah sih saya juga lah merasakan laparnya tidak makan, gitu aja. Soalnya saya juga diurusin sama eyang, itu semuanya. Pokoknya adik-adik dari almarhum ibu saya, dari almarhum bapak saya, memang anak-anaknya diurusinnya sama eyang. Soalnya posisi saya kan orang tua saya nggak punya. Pokoknya saya kemarin waktu ya main, mungkin saya ketemunya emang orang yatim tuh. Saya ada pikiran pengen ngasih. Memang kalau udah ada milik, ada rezekinya, dua orang anak yatim itu kembar ya. Saya pengen mengasihi gitu, sebagai rezeki saya. Saya mah saya mah tujuannya mau itu aja lah. Pokoknya saya sekarang udah 50 tahun lebih ya umur. Sisa-sisa umur saya pengen ya, tujuannya saya cuman membantu aja, itu aja. Saya mah bukannya nggak mau kaya. Saya sih sebenarnya bukannya nggak mau kaya, cuman saya mah pengen membantu, pengen mengasihi anak yatim dan menyayangi ya fakir miskin. Saya sebenarnya orang miskin, tapi saya pengen. Soalnya anak saya juga sekarang lagi mungkin di orang lain lah, lagi menuntut ilmu pesantren, itu menggunakan ya mungkin hasil kerja kayak gini ya. Mungkin kalau misalnya ada yang membutuhkan tenaga saya, cuman itu aja saya mah. Tapi keinginan saya itu aja, anak saya, terus terang anak saya juga memang tinggal di orang lain. 1 tahun 8 bulan. Cuman itu tujuan saya mah, menghidupi anak, mengasihi, itu aja, membantulah intinya. Itu mungkin agak emang masalah kerja saya nggak pernah libur lah. Cuman itu pemasukan pas-pasan, pemasukan. Makanya saya itu semenjak kerja di situ, makanya berjalannya anak saya menjaminkan itu bekas rumah ya sampai sekarang. Tapi saya nggak kecil hati sih, soalnya selagi kita berusaha, selagi kita sehat, selagi kita berusaha, kesehatan itu
kesemangatan itu saya manfaatkan untuk ya menghidupi lah anak-anak saya, istri-istri saya, ya mungkin bukan istri saya. Itu. Sekarang kan ada ini Indra sama Kang Ayi, itu kan saya nggak mendengar ocehan orang, itu mah cuman kewajiban saya aja, cuman membantu, soalnya emang yang tahu saya sendiri. Merasakanlah saya sendiri waktu dulu itu keadaannya fisik Kang Ayi seperti itu. Makanya itu Kang Ayi mengatakan sama saya itu waktu ke rumah saya belum makan, kan saya ngeri gitu. Apalagi nanya anaknya, katanya diurusin. Masa diurusin sekolahnya putus? Dulu waktu kelahiran saya yang ngurusin. Menjak umur 6-7 tahun saya yang ngurusin ke sekolah. Disitulah waktu dia mau tingkat ke kelas 2 ya mungkin saya pindah ke Wiru. Makanya saya nggak tahu 100% masalah perjalanan kehidupan Kang Ayi. Dulunya emang saya ngurus, sekarang diurus lagi sama saya. Soalnya dia datang ke rumah itu mengatakan belum makan, itu aja. Saya mah cuman itu, walaupun saya nggak punya, saya masih punya hati lah. Nih mau dibawa. Kalem. Rek matuan mah di tengah we atuh Ardi. Ya tadi ya, alhamdulillah tadi pengecatan tekas untuk yang kedua kalinya tadi udah kelar. Mungkin tadi udah dibawa sama yang pesan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bos Endai banyak rezekinya ya. Tentunya panjang umur, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan ya, mungkin yang pesan itu mungkin banyak ya. Soalnya saya gabungnya di sana. Mungkin untuk kerja ya ke depannya. Dulu juga sebenarnya ada yang itulah, seseorang itu ada yang mengatakan ya bahwa pembiayaan pesantrennya atau sekolahnya anak saya dulu ada yang ngomong, katanya untuk per bulannya ada yang mau ngasih, tapi saya mah nggak berharap itu juga, cuman ya bersyukurlah sebelumnya juga. Tapi pada kenyataannya itu bohong, makanya itu perjalanan Indra juga itu kayaknya begitu, makanya saya ambil keputusan itu dibawa. Dulu juga saya gitu sebenarnya. Bahkan kalau buat saya mah itu biasanya saya ngasih kepada anak itu per minggunya 200, bahkan hampir 4 minggu saya nggak dikasih. Saking percayanya kepada omongan itu.
kelanjutannya itu anak saya kan dia di sana dirawat di orang mungkin lah mono. Pada kenyataannya itu wah ternyata cuman manis mulutnya doang. Pada kenyataannya mah nggak ada. Makanya itu perjalanannya Indra, walaupun saya misalnya lah kerja kayak gini misalnya punya penghasilan keterbatasan, tapi buat saya mah insya Allah emang Allah yang mengatur, percaya aja. Saya percaya sama Allah, itu aja. Ya mungkin perjalanan saya menuju pulang cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.